Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam kebajikan, Om Swastiastu. Semoga selalu dilancarkan, dimudahkan segala sesuatu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Bos ya. Mohon izin untuk para guru-guru untuk selalu menyampaikan ilmu dinu tauhid, yang mana ilmu tentang meliputi tentang segala sesuatu yang menuju keahatan, kedamaian, semuanya itu pokoknya menuju keahatan, yaitu Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Tunggal, ya Bos. Konteksnya saya di sini hanya boneka, hanya wayang, hanya robot. Yang punya robot, yang punya kuasa, yang punya kendala bukan saya. Jadi konsepnya ini nanti konsep sebuah doa. Dan saya ajak lagi ya kepada Anda untuk segera berjalan untuk memperdalam ilmu dinu tauhid, yang mana ilmu dinu tauhid atau ilmu ketuhanan atau ilmu tauhid, ilmu tuwek, ilmu itu sangat-sangat berguna. Ya memang berguna, memang itu gunanya kita di dunia untuk selalu bisa paham sebenarnya tugas kita di dunia seperti apa. Taunya dari mana? Nanti Allah sendiri yang membimbing. Lewat mana? Ya mungkin lewat baiat, lewat tolabul ilmi. Yang penting segerakan, fahami dulu, yakini, lalu kerjakan. Kenapa kok selalu saya mengajak Anda untuk belajar ilmu dinu tauhid? Pasalnya di peradaban sekarang, kepada siapa lagi Anda akan meminta dan memohon? Kepada siapa lagi Anda bersandar diri? Kepada makhluk, kepada barang, kepada uang? Tidak ada yang bisa Anda andalkan kecuali zat semesta alam itu atau Tuhan yang Maha Esa. Terus bicara lagi tentang konsep doa ya. Kemarin saya mendengarkan beberapa cuplikan dari Gus Mulason Rosid Mojokerto. Saya rekomendasikan ya, kalau ingin lebih dalam memperdalam ilmu dinu tauhid, yaitu memang di Gus Mulason Rosid. Beliau mursyid yang menurut saya memang buatnya itu memang menurut survei saya yang paling terang untuk saat ini. Dan kalau dalam segi metode ilmu atau dalam metode logika, metode pertandaan, Anda bisa mengambil ilmu atau menimba ilmu dari Dr. Randes, Profesor Farudin Faiz, dan juga Profesor Saiful Karim. Kalau Anda kaum milenial, kaum akademisi juga bisa saya rekomendasikan kepada Mas Abrang Leto, Mas Abrang Damar Pamuluh ya kalau nggak salah namanya, anaknya Mbah Nun, putranya Mbah Nun. Kalau untuk yang Kanuragan, saya sarankan ke Mas Tunjung Ngawi. Beliau adalah insan atau manusia atau orang yang diperjalankan oleh Allah, memang mengemban amanah untuk berjalan ke ilmu dinu tauhid. Cuman Anda sendiri mungkin tidak merasa, padahal beliau itu
yang mengarahkannya nanti ke situ, ke ilmu din tauhid. Kalau orang dulu mungkin Islam dulu sampai sekarang pun mengarahkannya ke pintunya, yaitu pintu ilmu ilmu thariqah, yang mana thariqah adalah jalan. Jadi saya tidak hanya mengajak atau meyakinkan atau memantapkan hati Anda untuk segera masuk, untuk segera mendalami, tapi saya juga mengarahkan kepada beliau-beliau. Karena Anda sendiri nanti yang akan tahu posisi mana, porsinya seberapa, dan langsung dibimbing sama Allah lewat doa. Terus terang ya, mereka orang yang sudah diperjalankan di dalam ilmu dinut tauhid, saya bisa menyimpulkan dan merasakan sebuah doa kalau di orang syariat, masih di tahapan syariat, ya memang kodok kodarnya mereka atau kita masih bisa dirubah, masih bisa digantikan kodok kodarnya. Kodok kodar atau takdir itu nanti dispesifikan lagi ya. Tapi bagi orang hakikat atau orang yang diperjalankan di dinut tauhid sama Allah, itu biasanya menandai atau menandai itu apa ya istilahnya, niteni ya, menandai setiap perjalanan doanya seperti apa. Yang saya rasakan ketika Anda menginginkan sesuatu dan berdoa, ini menurut pandangan hakikat ya, ketika doa Anda tidak dikabulkan sama Allah, ternyata Allah itu sebenarnya merindukan kalian, merindukan kita, dan diganti dengan terbukanya pintu hati, atau diberikan sedikit demi sedikit sepercik cahaya, yang cahaya itu akan menerangi hati Anda untuk bisa lebih mengikhlaskan semuanya. Tapi kalau orang syariat, kalau memang dikabulkan sama Allah, memandangkan makhluk, biasanya ya dikabulkan, karena siksa dunia, surga dunia akan diberikan kepada manusia di dunia sekarang, bukan nanti juga iya, sekarang juga iya. Contohnya lagi apa ya, setiap manusia diperjalankan sama Allah hakikatnya. Saya berdoa besok minta ini, punya keinginan ini. Guson sendiri menjelaskan kalau Allah bisa diminta atau dirubah kodok kodarnya, berarti Tuhan kita terbatas. Maksudnya terbatas, Tuhan kita bisa diatur, Tuhan kita bisa di lobby. Terus bagaimana dengan sifat kekuasaannya? Makanya setiap kita akan mengikhlaskan segala sesuatu, Allah akan membukakan pintu hati kita untuk lebih dekat mengenal Allah, lebih dalam lagi bermesraan dengan Allah, dengan wujud yang nyata. Tapi ketika Anda diperjalankan di dohir, di jasmani, Anda akan diberikan atau dikabulkan doa-doa Anda lewat yang Anda kabulkan, yang Anda minta. Tetapi itu tidak akan menjadi hati Anda tenang, hati Anda senang, hati Anda tidak khawatir, hati Anda tidak takut. Di situ malah akan tambah menimbulkan kekhawatiran, menimbulkan ketakutan, menimbulkan persaingan, menimbulkan keangkuhan, karena nanti akan berdampak kepada
kompetitif dalam berdagang, kompetitif dalam bekerja, keamanan dalam menjaga harta benda, keamanan dalam menjaga diri, macam-macam. Itu kan akan tersinkron sendiri. Tapi ketika hakikatnya kenapa doa tidak bisa merubah kodok kodar, kodok itu masih tertulis ketika nanti atau tadi saya diperjalankan tidur, ketika tidur mandi dan membuat video. Tapi kalau takdirnya sudah membuat video itu tidak bisa dirubah. Tapi kodoknya tadi, kemungkinan kodoknya tadi bisa dirubah. Lewat mana? Lewat hati Anda sendiri. Jadi kodok itu ada di hati Anda, bukan di luar atau di pikiran Anda. Kalau kodarnya, takdirnya, ya saya membuat video ini. Kalau orang tidak mendalami ilmu dinu tauhid, bingung, karena Anda akan diotakkan di sini. Itulah perbedaan orang yang memang sudah dekat dengan Allah atau tidak ya. Lewat keterikatan langsung, lewat tali langsung. Kok bisa sih mas? Buktikan, makanya buktikan, pahami, bekali dengan ilmu dinu tauhid, yakini, baru jalankan. Nanti akan mendapatkan yang namanya kenikmatan yang luar biasa. Mau kaya, mau miskin, mau ada, mau kurang, yang penting sami'na wa ta'na. Kita yakin atolak ayat 3, semua sudah dicukupi sama Allah, bahkan dilebihkan. Kita hidup ini sudah anugerah yang luar biasa. Kok ya minta yang lain-lain lagi gitu loh. Itu kalau orang yang udah berjalankan di ilmu dinu tauhid atau sudah punya keterikatan langsung sama Allah. Makanya saya sekali lagi ya menekankan orang-orang kalau sudah di ilmu dinu tauhid, sudah diperjalankan sama Allah untuk selalu mendekat sama Allah, rata-rata hampir 99% itu tidak pernah berdoa. Kok bisa? Kok bisa berdoa mas? Ya kita ini robot, kita ini wayang loh, pasrah manut, pokoknya ikuti alur, ikuti apa yang dikehendaki Allah, beres. Itu sudah, orang itu sudah menjalani yang namanya ilmu dinu tauhid. Berbekalkan apa? Keyakinan dan memahami, membekali dirinya dengan lewat ilmu dan iman, lalu dijalankan. Tapi ketika Anda masih diperjalankan di syariat, belum punya bekal ilmu dinu tauhid, ya jangan sekali-sekali Anda mencoba seperti itu. Tapi kalaupun mencoba ya tidak masalah. Itu yang sudah pernah saya lakukan. Saya jalani dulu tanpa bekal ilmu dinu tauhid yang mumpuni, yang banyak. Ya pusing, ya capek, ya sakit semua badan. Tapi ya tidak masalah, itu nanti akan diperjalankan sendiri sama Allah, ditempatkan di mana, di porsinya yang mana. Kita ini loh sudah diberikan kehidupan, diberikan kekuasaan untuk selalu mengikhlaskan segala sesuatu kepada Allah ya. Tapi kenapa kita masih meminta lagi? Sebuah harapan, sebuah permintaan itu kan wujud atau tanda yang mana kita merasa kurang. Tapi kalau ilmu orang yang masih diperjalankan di ilmu syariat, kok aneh sih, kok nggak masuk akal. Ya di situ memang tahapan-tahapannya atau kelas-kelasnya atau level-levelnya. Mereka berkholwat, mereka bersemedi, mereka beryoga, olahraga yoga, mereka bersuluk. Mereka bukan meminta sesuatu.
minta ya Allah seperti ini, ya Allah seperti ini, bukan mengatur, tapi memasrahkan semuanya, belajar memasrahkan segala sesuatunya sama Allah. Kita pasrahkan, kita sholat daim, sholat yang katanya orang 24 jam, atau sholat ila yaumil kiamah, ila yaumil hisab, sampai nanti, sampai kita liqo sama Allah, itu sholat daim. Caranya dengan cara berzikir dan selalu merasa dilihat Allah. Nanti akan timbul keyakinan la ilaha illa ana. Makanya konsepnya Tuhan ada di tubuh Anda sendiri. Islam mengajarkan seperti itu. Nanti akan membimbing, Allah akan membimbing Anda dengan cara Allah sendiri. Lewat mana? Lewat rasa, lewat perasaan, kesadaran. Ketika sudah memasrahkan semuanya sesuatu yang akan terjadi. Intinya ketika kholwat itu bukan meminta, tapi menunggu tugas. Apa yang akan ditugaskan Allah kepada makhluk. Kalau sudah dibekali ilmu dinu tauhid, keikhlasan, kesadaran, kesabaran, maka yang akan kita jalankan, yang akan kita hadapi, semua akan diridhoi oleh Allah. Tidak gampang terkejut, tidak gampang kaget, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa ketakutan. Disitulah ilmu yang memang sebenarnya dari dulu disembunyikan, terkesan dirahasiakan, sekarang dibuka lebar. Entah maksud Allah apa, entah kehendak Allah apa, entah utusan-utusan Allah atau saudara-saudara yang diperjalankan di ilmu dinu tauhid memang merahasiakan agar tidak menjadi fitnah, agar tidak menjadi huru-hara yang semakin membuat Anda bingung. Yang penting kita hanya mengarahkan dan meyakinkan, segerakan, lekaskan. Gitu ya bos. Terima kasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.